Pak Bu yang kemarin 2020 gitu ya. Kalau sebagian orang berpikir COVID itu musibah gitu. Kalau saya kadang malah GR gitu. Jangan-jangan Allah izinkan COVID ini buat saya gitu. Supaya saya balik ke muslim gitu ya. Herannya itu jalan hidayahnya itu justru dari COVID Pak Bu yang kemarin 2020 gitu ya. Kalau sebagian orang berpikir COVID itu musibah gitu. Kalau saya kadang malah GR gitu. Jangan-jangan Allah izinkan COVID ini buat saya gitu. Supaya saya balik ke muslim gitu ya. Kemudian juga anak-anak juga sekalian gitu. Nah, jadi kalau boleh cerita sedikit, ini mungkin waktunya sampai jam syuruk ya, jam 6 ya Pak ya. Iya, nanti diingatkan saja kalau udah ini. Soalnya kalau enggak bisa sampai besok subuh lagi nanti saya cerita ya Pak. Nah, jadi saya itu PNS di Dinas Kesehatan. Nah, itu saya sering rapat itu ke Balai Kota. Nah, di situ kan ada masjid di Balai Kota. Nggak sengaja tuh kalau mau shortcut jalannya itu saya minta lewat masjid di situ. Biasa pasti suka kepo gitu ya, nengok dikit gitu ke arah masjid gitu. Cuman sekilas-sekilas aja gitu. Terus nggak sengaja juga ketemu perempuan yang muslimah memakai niqab. Itu jarang ada di lingkungan Balai Kota tuh, sebenarnya jarang banget. Nggak tahu kenapa saat itu saya ketemu, sampai hari ini belum pernah ketemu lagi. Kayaknya kalau ketemu pengen bilang makasih gitu ya. Karena itu jalan hidayah saya pertama. Jadi saya yang biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, waktu itu saya suka buat bercandaan, malah kalau lihat perempuan pakai niqab tuh kayak emang itu apa namanya? Iya, kalau mereka lagi foto atau apa saya bilang emang kelihatan gitu ya, kalau lagi senyum kan tutup ya, gitu-gitulah. Terus abis itu waktu itu malah saya kayak hari itu sama Allah dibikin kayak melek gitu ya, kayak dibukakan mata hati, matanya saya gitu untuk melihat kok hari-hari ini kan zaman COVID kita disuruh pakai masker ya Bapak Ibu ya. Terus harus rajin cuci tangan gitu kan. Terus jangan berjabat tangan dulu gitu. Nah, saya perhatikan perempuan ini gitu. Dia pakai niqab kayak kita sekarang dipaksa pakai masker. Terus abis itu belum waktunya sholat, beliau lagi wudhu. Mungkin wudhunya batal, beliau jaga wudhu lagi ya. Terus abis itu ketemu orang lain yang bukan mahram, dia juga nggak salam gitu. Dulu saya mikirnya kalau lagi halal bihalal ya itu bapak waktu salaman itu kok ada bapak-bapak nggak mau salaman sama saya pikir GR banget, emang naksir kalau salaman gitu. dulu pikirannya seperti itu gitu ya. Tapi hari itu saya ngelihatnya kok bisa ya ajaran yang sudah berabad-abad lalu kok masih relevan hari ini gitu ya. Kayak seperti itu, mulai itu ada rasa ingin tahu gitu ya, searching tentang manfaat gerakan sholat gitu, terus manfaat sunnah-sunnah, kenapa puasa tuh Senin Kamis, sampai saya itu benar-benar mempelajari waktu-waktu sholat gitu ya. Kenapa bapak-bapak itu ya diminta untuk datang sholat subuh berjamaah di masjid gitu ya. Ternyata kadar ozon paling tinggi, kalau sekarang banyak terapi ozon itu sebenarnya kadar ozon paling tinggi ya di jam bapak-bapak lagi berangkat menuju masjid itu subuh. Jadi Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah kalau kita diberi istiqomah bapak-bapak terutama ya untuk bisa sholat berjamaah di masjid gitu. Apalagi udah nyaman ya ini masjidnya Masya Allah. Nah, dari situ akhirnya saya juga cari-cari kenapa katanya dibilang orang Islam tuh orang yang bakal terakhir kena corona sebenarnya.
Karena waktu itu virus itu 3-4 jam itu cuman ada di rongga hidung kita, di rongga-rongga itu, belum sampai masuk ke tubuh kita. Kalau sampai kita jaga wudhu ya itu 3-4 jam cuci itu nggak mungkin kena itu si corona. Harusnya kalau dari sisi penyebabnya itu jalan masuknya virus ya. Nah terus abis itu saya hitungin, saya taunya subuh tuh jam 5, tapi kan zuhur jam 12, kan udah lewat 3-4 jam gitu ya. Ternyata ada sholat duha gitu ya. Ternyata di sholat duha juga dari sisi medisnya itu jam 9-10 itu yang diutamakan jam duhanya itu hormon kortisol kita tuh, hormon stres itu lagi paling tinggi Bapak Ibu. Bapak-bapak yang lagi di kerja itu lagi stres itu 9 jam 10. Ibu-ibu di rumah stres juga. Nanti makan siang mau makan apa? Gitu ya. Nah, itu ternyata ketika kita sholat duha di jam segitu hormon kortisolnya langsung turun. Saya benar-benar takjub lah gitu ya. Terus jam 12 pas ya ke asar jam 3. Asar ke maghrib pas 3 jam juga, jam 6 saya mikir. Tapi maghrib ke isya cuman sejaman. Isya ke subuh jauh lagi. Ternyata banyak sholat ya di malam itu ya. Sholat sunnah sebelum tidur, sholat tahajud, sholat witir gitu. Jadi Masya Allah ya. Tapi dulu belum Masya Allah. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau tahu, saya itu sejak mulai searching itu sampai akhirnya syahadat itu waktunya 2 minggu. Menurut orang-orang mungkin cepet banget. Orang ada yang kodonitan tuh sampai 6 tahun katanya gitu ya. Kok ini 2 minggu cepet banget? Tapi bagi saya saat itu tuh kayak 2 minggu yang lama banget gitu ya. Saya tuh kalau diibaratkan kayak lagi di persimpangan jalan. Jadi ngelakukan yang lama enggak sama sekali. Sejak ragu itu saya yang udah refleks ya. Depan makanan ada makanan itu udah langsung refleks berdoa. Mau tidur, mau keluar berangkat itu kerja saya berdoa. Itu saya nggak lakukan sama sekali. Jadi di hati tuh rasa galau gitu ya 2 minggu gitu ya. Orang yang biasa ibadah nggak ibadah sama sekali. Mau lakukan yang cara Islam kan juga belum tahu caranya ya. Akhirnya saya mau nggak mau saya curhat nih sama satu teman dan memang belum tahu adab pergaulan ya. Nyarinya ceritanya sama temennya justru yang laki-laki. Cuman berpikir bahwa kayaknya kalau laki lebih nggak bocor alus gitu. Soalnya ini agak sensitif gitu ya. Orang keluarga besar itu non muslim gitu ya. Kok saya tertarik belajar Islam gitu. Saya cerita, "Bang, saya kayak tertarik sama Islam gitu ya." Terus dia langsung takbir gitu ya. Allahu Akbar. Dia kan tahu suami saya seperti apa gitu. Terus tapi mohon maaf ya, kamu gak bisa belajar Islam sama saya diarahin untuk ke Mualaf Center. Saya cari websitenya, terus saya lihat hubungi Ikhwan ini, Ahwat nomor sekian gitu. Saya bilang, "Bang, saya pilih Ikhwan apa Ahwat?" Saya kira itu nama orang. Jadi yang Ahwat katanya gitu. Terus dipesenin 2. Kalau misalnya ustazahnya jelekin agama kamu sebelumnya, nggak usah katanya, nggak usah dilanjutin lagi. Kalau nanti ustazahnya nggak cerita tentang tauhid dulu, nggak ngajarin tentang tauhid dulu, juga nggak usah lanjutin. 2 pesen teman saya itu. Oh iya. Pas saya datang ke Mualaf Center jam 9, saya ingat betul tuh ya. Ustazahnya langsung malah astagfirullahaladzim gitu. Saya pikir ya kenapa nih? Ternyata itu hari pertama lockdown. Harusnya ustazahnya kan sudah sepuh ya, jadi nggak terima tamu gitu. Nah tapi katanya ya udah saya yang salah karena saya nggak reschedule gitu. Masuk aja masuk. Terus tadi saya ceritain kenapa saya pengen belajar Islam. Terus gantian beliau cerita tauhid, rukun iman, rukun Islam. Kalau masih bergantung pada sesuatu, seseorang untuk misalnya lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah? Katanya ustazah. Itu yang kayak gini saya gitu, langsung saya nangis gitu ya. Iya ya kan Allah nggak mungkin bisa disamakan dengan makhluk gitu ya. Kalau masih disamakan dengan makhluk, ya itu nggak bisa disebut Allah gitu. Terus di sepanjang sampai azan zuhur itu air mata tuh ngalir gitu kayak di dalam hati. Ya ini yang benar gitu. Terus diyakinkan juga Al-Quran dijaga dari perubahan gitu ya. Ini yang bisa disebut kitab suci gitu ya. Itu juga nggak tahu kenapa semudah itu saya menerima gitu ya. Itu Allah kalau udah lembutkan hati ya gitu. Walaupun saya udah sering dengar, saya itu di non muslim itu saya belajar Islamologi loh Bapak Ibu. Tapi saya sampai
paling males itu justru pas jadwalnya kelas Islamologi. Itu kayak gitu. Saya nggak benci Islam, tapi kayak apa ya, skeptis gitu ya, kayak udah nggak. Saya belajar kitab-kitab suci agama lain juga, dan Al-Quran tuh sudah ada di rak buku saya sama suami saya dulu tuh udah lama, tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah disentuh gitu ya. Istilah itu yang terakhir lah gitu. Nah, hari itu azan zuhur berkumandang, Ustaz saya nanya, gimana Dok Ica mau apa sekarang? Ya udah Ustazah, saya belajar dulu ya, saya bilang gitu. Ya udah, tapi mohon maaf ya, argonya belum jalan, katanya gitu. Hah, kok argonya belum jalan? Emang taksi ya? Iya, pahalanya belum dihitung. Mau belajar sholat, belajar ngaji di sini gitu ya, tapi pahala belum dihitung. Kenapa Ustazah? Ya kan belum syahadat, dibilang gitu. Oh, emang apa itu syahadat Ustazah? Ditanyain, percaya Allah itu satu, Allah itu esa, percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, percaya. Tadi kan Ustazah udah jelasin, ya itu syahadat. Oh ya udah, saya syahadat, saya bilang gitu, tanpa saya berpikir ya konsekuensi setelah itu ya, udah haram gitu ya, berhubungan dengan suami yang non muslim gitu dan sebagainya lah, nanti bakal terjadi apa, nggak mikir itu. Saat itu ya, bahkan saya kabarkan ke teman saya itu, teman saya langsung panik. Coba saya ngomong sama ustazahnya, katanya gitu ya. Ustazah, itu kan hari Minggu ya, nggak hari Jumat aja, hari baik, kata teman saya. Untuk kebaikan, semua hari baik, untuk kebaikan tuh nggak boleh ditunda-tunda, nggak tahu umur, kata ustazah. Udah ustazahnya, ini ustazah nggak di masjid aja dengan saksi lebih banyak, itu kan kayak di rumah gitu ya, kantor. Enggak, nanti kalau misalnya udah lebih yakin mau diulang di masjid lagi juga boleh, kata ustazah. Ustazah ngambilin gamis, ngambilin kerudung, saya dipakein, dituntun syahadat. Dan nanti pulang mandi wajib ya. Terus abis itu sudah dikenakan kewajiban sholat ya, dibilang gitu. Ya Ustazah, tapi belum belajar cara sholat itu. Terus kata teman saya itu, ya udah beli, mau kena di mana ya? Di Tamrin City, disuruh beli 3, ngapain 3? Sholat aja belum bisa, 1 aja saya mikir ya, saya nggak kepikir nanti itu bakal keringetan, dicuci gitu ya, nggak kepikir. Benar ya Bapak Ibu, kan rumah saya karena masih banyak anak-anak, itu CCTV di mana-mana. Saya nyari-nyari kan karena masih ngumpet-ngumpet ya, mana yang blind spot ya, yang nggak masuk CCTV. Cuma nemu 1 di depan pintu klinik saya. Udah, tapi nggak bisa, majuan dikit kena dari dapur, mundur dikit kena dari ruang tamu. Jadi saya ngakalinnya nih Bapak Ibu, mungkin kalau secara fikih mah mungkin nggak masuk ya. Jadi kalau udah dengar azan, kalau udah mau belum azan, saya udah wudhu. Waktu azan justru saya sholat. Kan biasa kita nunggu azan selesai ya. Nah, kenapa? Karena saya mau mengelabui suara YouTube. Saya jadikan YouTube yang anak-anak belajar sholat itu jadi kayak imam saya. Nah, saya pilih yang anak-anak karena kan iftitahnya paling pendek, ngomongnya pelan-pelan gitu ya, bacaan sholatnya. Itu yang saya lakukan. Jadi lagi azan itu saya sholat dengan itu, karena supaya nggak kedengeran suara YouTube sholat itu gitu. Terus kalau di kantor waktu itu ada WFO, sama saya pergi ke masjid gitu. Kalau biasanya yang perempuan kita biasanya sih di musola aja gitu ya, tapi ini saya pergi ke masjid gitu. Biasanya kan cuma bapak-bapak gitu ya, nggak, dan ngumpet-ngumpet saya biar nggak kelihatan, seperti itu. Terus berlangsung karena apa? Saya berdoa waktu itu, ya Allah, izinkan saya ketahuannya sama mantan suami saya ya, sama keluarga saya setelah saya khatam bacaan Quran, walaupun belum bisa bahasa Arabnya, terjemahannya gitu ya. Soalnya kenapa? Saya udah mikir pasti nanti saya di sidang ini gitu kan, tahu kamu masuk Islam, tahu apa tentang Islam gitu kan, emang udah pernah baca Al-Quran, paling nggak saya bisa jawab udah gitu. Nah, terus waktu itu benar, Masya Allah saya ingat betul, saya selesai baca, jadi waktu itu bulan Maret ya, nggak lama kan Ramadan. Nah, di minggu ketiga Ramadan itu saya selesai baca terjemahan Al-Quran sampai selesai. Udah deg-degan itu. 2 hari kemudian ketahuan sama mantan suami saya, udah almarhum sekarang ya. Nah itu pertama ketahuan, saya ingat betul itu 15 Mei itu
diumpetin dulu alat sholatnya. Nah, nggak boleh sholat, terus setiap jam-jam sholat itu saya diajak jalan. Nah, kok ya, untungnya ya, saya waktu itu dikasih teman buku bacaan sholat. Itu saya mau lewatin bab tayamum. Saya pikir, di Jakarta nggak mungkin nggak ada air lah, gitu ya. Masih banyak yang harus saya pelajarin. Tapi nggak tahu kenapa tangannya nggak membalik buku tayamum itu. Jadi saya baca itu bab taharah ya itu ya. Saya baca itu ternyata berguna saat itu. Jadi di mobil saya nggak bisa wudhu ya, saya tayamum, baca sholat ya kayak di kendaraan lah gitu. Terus nggak tahu kenapa juga ada teman-teman tuh ngasih saran gitu ya, lawyer itu udah tiarap dulu istilahnya, jangan kelihatan sholat dulu, nggak apa-apa, Allah kan maha pengampun, maha pengertian lah ya, kalau masih demi keselamatan jiwa kamu nggak usah sholat dulu lah daripada diapa-apain. Tapi saya malah dapat ayatnya, jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu ya. Justru berarti sholat saya yang harus saya perjuangkan, baru saya nanti ditolong sama Allah. Saya mikir gitu. Jadi mau kayak gimana ya, kalau udah meninggal karena sholat ya udahlah gitu ya. Terus kenapa gitu kan? Kan meninggalnya ketemu sama Allah gitu ya. Jadi waktu itu saya ya udah gitu. Walaupun setiap nih misalnya saya lagi sholat, udah rokaat ketiga, rokaat keempat, dengar langkah kaki, saya bisa berhenti Bapak Ibu.